Berjumpa dengan Miss Olin dari Spring Garden School. Apa kabar hari ini? Miss Olin percaya semuanya baik-baik saja. Hari ini Miss Olin akan menjelaskan kepada anak-anak tema kesukaanku dengan jenis-jenis pakaian. Siapa yang punya pakaian di rumah? Ya, semua orang pasti punya pakaian. Yuk kita lihat lagi yuk. Apa sih jenis-jenis pakaian itu? Yang pertama, apa itu pakaian? Pakaian itu adalah bahan yang digunakan sebagai penutup tubuh. Jadi, pakaian itu terbuat dari bahan yang bisa untuk menutup tubuh kita. Lalu apa lagi? Kedua, pakaian adalah kebutuhan manusia seperti makanan dan tempat tinggal. Jadi manusia membutuhkan pakaian tidak hanya seperti makan dan tempat tinggal ya anak-anak. Jadi pakaian itu penting. Orang harus mempunyai pakaian. Jadi pakaian itu sama seperti kebutuhan untuk makan setiap hari. Pakaian juga harus dipakai setiap hari. Apalagi, apa gunanya pakaian? Kenapa sih Miss kita harus pakai pakaian? Supaya apa? Supaya kita terlindung saat panas dan hujan. Supaya air hujan atau sinar matahari tidak mengenai badan kita langsung, tidak mengenai anggota tubuh kita langsung. Tetapi kalau kita menggunakan pakaian, ada pakaian yang melindungi tubuh kita ya. Lanjut lagi Miss. Jenis-jenis pakaian. Apa saja jenis-jenis pakaian? Pakaian itu ada bermacam-macam. Contohnya yang pertama, ini baju kaos. Baju kaos itu biasanya digunakan saat bersantai atau saat di rumah, bisa juga saat bepergian. Lalu ada apa lagi? Ada celana pendek. Siapa yang punya celana pendek di rumah? Iya, semua anak-anak pasti punya celana pendek ya. Iya, apalagi ya jenis-jenis pakaian? Jenis-jenis pakaian selanjutnya ada kemeja. Ini kemeja. Kemeja ini biasanya digunakan sama papa atau anak-anak saat pergi ke kantor, papa ke kantor dan anak-anak pergi ke sekolah ya. Lalu ada apa lagi? Celana panjang. Papa juga biasanya pakai celana panjang ya. Enggak juga harus papa sih. Mama juga kadang pakai celana panjang. Miss Olin juga kadang pakai celana panjang ya, supaya nyaman ya. Kalau misalnya lagi dingin pakai celana panjang enak ya. Apalagi rok nih, ada rok nih. Nah, rok ini digunakan untuk anak perempuan atau wanita dewasa ya. Anak laki-laki boleh pakai rok nggak Miss? Tidak boleh, karena rok itu hanya untuk perempuan. Lalu ada apa lagi? Gaun. Siapa anak-anak yang punya gaun? Iya, gaunnya ada macam-macam ya. Ada apa? Gaunnya Frozen, seperti Barbie, cantik-cantik ya. Gaun juga kadang digunakan orang untuk menikah ya. Untuk menikah biasanya orang menggunakan gaun. Lalu ada apa lagi? Jas, nih jas. Biasanya orang menggunakan jas di saat-saat istimewa seperti acara-acara kantor, acara-acara pernikahan atau acara-acara lainnya ya, yang lebih resmi ya. Lalu Pak Presiden kita juga kadang pakai jas kan? Ya, ini lagi. Ini namanya jas hujan. Jas hujan untuk apa? Untuk melindungi kita dari hujan. Dipakainya kapan? Pada saat hujan, pada saat bermain di luar ketika hujan, mengendarai motor atau sekedar pergi untuk beli sesuatu bisa memakai jas hujan ya. Apalagi? Jaket. Wah, Miss Olin percaya semuanya anak-anak pasti punya jaket di rumah ya. Jaket ini untuk melindungi ketika dingin, cuacanya dingin kedinginan, pakai jaket supaya tidak kedinginan. Ini juga rompi. Rompi itu tangannya tidak panjang seperti jaket ya, dia tangannya bolong ya. Lagi, ini namanya kaos dalam. Biasa digunakan ketika anak-anak memakai seragam atau kadang untuk bersantai di rumah bisa pakai kaos dalam ya. Lalu ini baju renang. Baju renang digunakan anak-anak untuk di mana? Untuk ke sekolah? Tidak, baju renang digunakan untuk berenang. Berenang di mana? Di air atau berenang di pasir? Iya, di air dong Miss. Masa di pasir kita bisa
bisa berenang? Tidak bisa. Ya, lalu apa lagi? Ada kaos kaki. Kaos kaki juga termasuk pakaian. Biasanya anak-anak dan orang dewasa menggunakan kaos kaki ketika mereka berpergian, atau kadang-kadang ada yang menggunakan kaos kaki ketika tidur. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari cuaca dingin juga bisa, ya. Lalu apa lagi? Ini namanya baju tidur. Digunakannya saat kemana? Saat ke sekolah ya? Bukan, kita gunakan baju tidur saat kita ingin tidur. Nah, anak-anak selain acara ke sekolah, ke kantor, berpergian ke mall, kemana-mana, ada pakaian khusus untuk ibadah. Nah, Miss Olin kasih salah satu contoh pakaian khusus ibadah umat beragama Muslim. Setiap umat beragama ada yang memakai pakaian khusus untuk beribadah. Nah, ini umat beragama Muslim, ketika mereka ingin sholat, mereka menggunakan mukena yang menutupi kepala dan badan mereka ketika sholat. Ini untuk perempuan, namanya mukena. Yang laki-laki pakai apa, Miss? Pakai sarung. Pasti ayah, ibu, atau mama, papa, umi sama abi di rumah pakai sarung atau mukena kalau mau sholat kan? Anak-anak juga ya. Nah, selain itu ada umat beragama lain yang menggunakan baju khusus atau pakaian khusus untuk beribadah. Nah, itu ya anak-anak. Itu tadi kesukaan tentang jenis-jenis pakaian. Nah, Miss Olin mau memberi satu lagu buat anak-anak supaya kita tahu apa sih gunanya pakaian itu. Tadi sudah belajar sama Miss Olin ya. Dengarkan baik-baik, kita nyanyi sama-sama ya. Kita hitung sama-sama ya. Tapi di sini ada angkanya juga. Jadi anak-anak sambil berhitung sambil mengenal angka ya. Yuk kita sebutkan sama-sama. Ini angka berapa? 1 baju. Ya, ini 1 baju. Lalu 2 baju. 3 baju. 4 baju. 5 baju. 6 baju. 7 baju. 8 baju. 9 baju. Yang terakhir 10 baju. Nah, itu tadi berhitung bersama Miss Olin, berhitung baju 1 sampai 10. Nah, sekarang kita mau mengenal huruf-huruf yang ada di baju, di jenis-jenis pakaian. Ayo ke sini. Nih, Miss Olin punya gambar baju dan celana. Kita mau tempel setiap huruf yang ada di kata baju. Apa dulu? Ba. Berarti huruf B dengan A. B, A, ba. Coba kita tempel ya. B, A, B, A, ba. Ju, J, U, ju. Nah, huruf apa nak? Iya, J dengan U. J dulu, baru U.
B-A-ba. J-U-ju. Baju. Nah, berarti di kata baju ada 4 huruf. Ada huruf apa saja? Anak-anak bisa sebutkan? Yuk kita sebutkan sama-sama. B-A-J-U. Baju. Ya, lanjut selanjutnya. Ada gambar apa ini? Celana. Ada huruf apa saja di kata celana? C, C-E-C. C dengan E. Nah, C dengan E bacanya C. Lalu la, L-A, la, la. L, lalu A. Ya, nah, N, N-A, nah. N, baru terakhir A. Tuh pintar. Celana. Celana. Ada huruf apa saja? Ada C, E, L, A, N, dan A. Yeay. Sekarang selanjutnya kita mau membuat baju dan wayang ya. Nih, Miss Olin punya pola yang akan kita gunting bersama-sama. Lalu kita akan tempelkan di gambar perempuan. Miss Olin sudah buat yang laki-laki nih. Tuh, sekarang kita mau gunting yang gambar perempuan ya. Yang pertama kita gunting dulu gambar baju untuk anak perempuan. Anak-anak di rumah punya baju kan? Iya, kenapa sih kita harus pakai baju? Supaya kita terlindung dari panas dan hujan, supaya tidak kelihatan juga. Ingat ya, kita harus pakai baju supaya badan kita pantas untuk dilihat. Kalau nggak pakai baju gimana dong? Malu kan? Iya, kita harus menjaga tubuh kita agar terhindar dari panas dan hujan dengan menggunakan baju. Pasti anak-anak di rumah punya baju banyak ya di dalam lemari ya. Iya, Miss juga punya baju yang banyak sekali. Nah, nih sebentar lagi selesai nih bajunya nih. Kalau sudah selesai, nanti diapakan Miss? Kita mau tempel. Kita mau tempel di wayangnya ya. Di wayang perempuan kita mau tempel. Nanti setelah itu kita mau beri stik es krim. Tuh lihat, sudah jadi ya. Kita mau kasih stik es krimnya di belakangnya. Tuh, supaya bisa menempel dengan baik dan sempurna. Nanti anak-anak bisa main nih, bermain dengan kakak, dengan adik, atau dengan ibu, dengan ayah, bisa bermain wayang. Yang laki-laki juga. Siapa yang punya kakak laki-laki atau adik perempuan di rumah? Iya, bajunya bisa dipakai sama-sama ya. Nih. Nah, sudah jadi. Ini wayang laki-laki, ini wayang perempuannya. Tuh, sudah jadi semua ya. Itu tadi bermain bersama Miss Olin, tema kesukaanku, jenis-jenis pakaian. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti Miss Olin. Dadah.